Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Di sini saya Faisal Dewan bersama dengan teman-teman saya. Saya Jumir Manusi. Saya Ibu Putri Prihatinisi. Saya Putri Bintang Islami. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai model implementasi model kebijakan menurut teori JET23. Mari simak video berikut ini. Model implementasi teori George Edward III. Model pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Menurut beliau bahwa studi implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Menurut 23, ada 4 faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara berinteraksi satu sama lain, yaitu pertama, komunikasi, kedua, sumber daya, 3, disposisi, 4, struktur birokrasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat 3 yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut di atas, yaitu sebagai berikut. Pertama, transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, miskomunikasi. Hal tersebut sebagian kan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. 2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan street level bureaucrats haruslah jelas, tidak membingungkan, tidak ambigu atau mendua. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu. Para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksana kebijakan haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Baik, yang kedua yaitu sumber daya. Bagaimana sih peranan penting faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III ini? Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edward III dalam Widodo 2010 halaman 98 mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer SATA tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula
kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan atau kompeten dan kapabel dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Yang kedua ada informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementer harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apabila orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Yang ketiga ada kewenangan. Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika kewenangan itu nihil, maka kekuatan para implementer di mata publik tidak akan terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementer mungkin staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung atau sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Selanjutnya yaitu disposisi. Disposisi merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat. Pengangkatan birokrat atau jika para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilih dan pengangkat personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khususnya lagi pada kepentingan warga. Yang kedua yaitu insentif. Edward mengatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana yaitu dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu, mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Yang terakhir ada struktur birokrasi. Menurut George C. Edward III dalam Agustino 2008 ayat 153 yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah yang A. Ada standar operasional prosedur atau SOP, suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan administrasi birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan. Yang B,
melaksanakan fragmentasi upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.